sito palangit pakon tanoon. Amin. Puji ma Jehovah makasoman husapi. Dodingkon na siyama iya marayati sapi sisa puluh tali. Dodingkon na siyama bani doding na baru. Giut na siyama tali sapi marhasoman tarompit. Ay pitor do hatani Jehovah. Anjah sitong do sagala pambahenan ni. Olong do uhurni bani hapitoron apa uhum. Idop ni uhur ni Jehovah do manggoki tanoon. Haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan nebata Bapa namin na nagori atas. Puji-pujian apa terima kasih do sembah konon nami hubamu. Halani holong apa idop ni uhurmu. Boy hanami mangadongkon pertonggoan seksi PA Bapa ibagas bornginon. Say roh maham makasadaon pakon hanami. Ay hatamudo rigapan bani guluh namion. Say persahap kon ham mahanami marsada-sada. Ase iha guluh kon hanami tongtong haluahon na humbamu. Amen. Masih kita usai doding tah mendoding hita halaman nomor 402 ayat sada pakon 2.
Tema bulanan baca bani bulan Oktober. Habayakon ni hidup ni urni Tuhan Yesus. 2 Korintus 8 ayat cia. Ai bodoh nasyamdo hidup ni urni Tuhan sa Yesus Kristus. Nabayakinan kabe miskin halani nasyam. Ase bayak nasyam halani sembuh ni ai. Adong do upasa ni si malungun nahinan makatahon kulis kolak asal ulang pahu. Age mahwa halak asal ma ulang au. Upasaon pasarirah kon sikap ni jolma na individualis atau egois. Sikap nasanon jupah bani halak nalape atap lang mengarusi hidup ni uhur ni naibata. Halani halak na mengarusi hidup ni uhur ni naibata lang boilang gabe halak par hidup ni uhur ni hidup. Gabe halak nasari bani haperluan ni halak nalegan. Sikap nasari bani haperluan ni halak nalegan orman na ipatakas Paulus bani Kuria Korintus. Kuria Korintus bani panorang ai marhasurungan atau bayakdo. Marhasurungan bani hapersayaon, bani hata, bani hapotohon, bani haringgason pakon bani holong. Asetaridah manamin hasurungan ai marhite horja hidup ni uhur. Halani bani panorang ai buedo halak na miskin i Jerusalem. Na mengharapkan pengurupian bani halak nalegan. Halani ai manamin ase sir Kuria Korintus patupuhon tupak ni Syria laho mengurupi asoman ni Syria na i Jerusalem. Nagabi onjolan mandalankon hidup ni huron ay mahabagalon ni hidup ni hurni Tuhan Yesus Kristus. Nado perloy memberi buai pas-pasu bani Syria. Tuhan ta Yesus Kristus nabayakinan gabe miskin halai nasyam. Ase bayak nasyam halani sembuh ni ai. Habayakon ni Tuhan Yesus Kristus ama ibagas asangapon ni. Yohanes sada ayat sada. Bani mukah ni doma adong hatain. Anjahara pakon na batado hatain. Anjahana batado hatain. Ia hatain ama Yesus Kristus. Halani jolma nago dosa gabe roh do na bata ibagas Yesus Kristus gabe jolma. Laho paluahkon jolma na ibagas perdosawon pakon hasembuhon. Artini Yesus membere hosahni lahen tobus ni buai ni halak. Markus 10 ayat 45. Tuhan Yesus memberi usihan rubata atas kita pe gebe halak paridop ni urma ubani hasoman. Maronjolan bani hidup ni uhur ni Kristus ma golus aon. Poi hata honon konjolan ni horja na mariar nabi nahenta sedo ase tapi halani parlobedo ia halani parlobedo ijalo kita hidup ni uhur ni Tuhan Yesus Kristus. Kita pe gabe paridop ni uhur ma ase habayakon nasitong langbe orientasi bani materi intelektual tapi maningon berorientasi ma bani pangidangion ama pangidangion na berdampak. Nasi idaima. Amin. Untuk menyambut tampilan ta bani burginon na ibarahon ni Bapak Pendeta ta mendoring hita umbani halaman nomor 236 ayat 1 tambah 4.
Pasar itu kita, partonggo kita. Bapa nami di surga, bani panarangon tului maham Tuhan, bani ianan on, bani haganupan hanami, terkhusus seksi Bapa nadong i GKPS Pamulang on, nah Allah marlajar pasal hatemu, berdiskusi, jana boy tongan hanami, manjalo hatamuin, gabe lahuan nami, itongan-tongan ni perguluan nami segedap hari. Ibagis Qur'an anak Tuhan Yesus Kristus, hanami martonggo, jana mangindo, pangarusin na humbamu. Amin. Biar horas putagan depan. Biar Bapak Haganupan hatani Tuhan na manisi hita bani borgen nyarion ibuat bani surat ni Apostel Paulus bani surat ni napaduahon bindu patuluhon ibu kamay bani at 17 das subani 10 walu 2 Korintus bindu tolu ayat 17 das subani 10 walu. Biar aseriap hita membahasahon hatani Tuhan ontene. Duma dapat nasyam 2 Korin tolu ayat 17 das subani 10 walu. Asyria kita membahasa 2 ya. Ia Tuhan in tondui doin anjaha ija tondui ni Tuhan in ijai do haluahon. Tapi hita haganup marbohi naso marparukup mangida hasangapon ni Tuhan in songon ibagas sormin gabe sali songon rupani kumbani hasangapon hu hasangapon halani Tuhan tonduin. Amin. Dasi jai mahatani Tuhan. Diar Bapak haganupan bani penarongon hita temani aima roh Allah yang memerdekakan. Jadi meningun pakai-pakai itu hita dalam hal memaknai kemerdekaan. Sipatang kui bagas dunia ataupun perpolitikan lah ataupun di Indonesia ini kalau dikatakan merdeka dalam hal berpendapat sipata bahatuna offside. Ataupun bahkan dalam merdeka dalam berbicara IP ibagas budaya tapi rado koma salah on kan gitu. Jadi yang mungkin budaya yang mungkin offside itu dalam hal merdeka berbicara itu ataupun merdeka dalam hal budaya contoh kasar contoh kecilnya mungkin kita mandilo besan duma songon ya hujabes gitu kan anggo ihu ta saparikan misalnya lo kubahku tagi ididah ni besan izai mandingun mamutar dai lang boy berpapasan kan gitu. Nah, tapi berbicara dalam hal merdeka on, mari kita pahami Bapak Haganupan, ketika menjadi seorang yang merdeka, berarti kita lepas dari sesuatu. Atau misalnya saya kasih contoh, ketika kita di dalam keterjajahan ataupun di dalam belenggu, contohnya belenggu ini ada banyak hal ya. Contohnya belenggu dari rasa bersalah, belenggu dari sesuatu yang mungkin kayak pengalaman hidup yang kelam gitu kan. Kalau di dalam dunia militer itu ada PTSD, tapi bukan punggungan tugas naga ya, tapi ada pasca trauma karena pulang dari berperang kan begitu. Nah, tapi Bapak Haganupan bagaimana memahami sebuah kemerdekaan ini? Kalau kita lihat judulnya mungkin lebih spesifik bicara tentang bahwasanya kita dimerdekakan melalui Roh Allah, merdeka dari belenggu dosa. Nah, kalau kita terjemahkan belenggu dosa ini ada banyak sekali determinasinya kan, ada banyak sekali spesifikasinya bentuk dosa ini. Tapi kalau kita lihat ternyata di dalam kehidupan kita pribadi pun Bapak Haganupan banyak sekali hal-hal yang membelenggu kita, akhirnya membatasi kita dalam hal melakukan sesuatu ataupun mungkin membatasi kita untuk menjadi seorang yang berubah kepada pribadi yang lebih baik lagi. Contohnya yang menarik menurut saya adalah Paulus. Paulus kan kalau kita lihat-lihat, andaikan dia tetap terpenjara di dalam rasa bersalahnya, yang dia membunuh orang Kristen lah, mengejar-ngejar orang Kristen lah. Bahkan kita tahu bagaimana sosok Saulus itu dulu adalah orang yang sangat kejam terhadap pengikut Kristus. Bahkan kalau di di Lahuan Apostasi ayat 1, dia meminta surat resmi ya supaya bisa mengejar orang Kristen. Nah, dan kemudian dipilih Tuhan dia, dan kemudian kalau misalnya dia terus berada dalam keterbelengguan rasa bersalahnya itu, pasti dia nggak akan sehebat seperti yang kita kenal sekarang. Kan gitu. Bahatu mahalak Bapak Haganupan karena masa lalu yang kelam, dia tidak merdeka dari masa lalu yang kelam, dan kemudian dia merasa aku nggak pantas Tuhan, lang layak Tuhan. Tapi aido homa ibeni dalani laho ase ulang misir hu gereja. Jana aido homa ibeni alasan ase ulang terlibat dia dalam pelayanan, ase ulang terlibat dia dalam pengurusan. Karena dalam pemikirannya lape pantas lape sanggup. Nah, Bapak Haganupan, kita harus memahami bahwa merdeka itu seperti apa sebenarnya memahami hal merdeka itu. Kalau merdeka dalam memiliki hak,
Di dunia ini ada istilahnya human rights kan gitu. Ada hak asasi manusia. Ada hak yang hanya kita yang memiliki dan nggak bisa diatur-atur orang lain. Dan kita punya legalitas hukum dalam hak asasi kita itu. Kan gitu. Nah, tapi engkau berbicara pasal hal dimerdekakan dan kemudian berbicara tentang belenggu dari dosa. Kalau kita melihat teks kita hari ini, Bapak Haganupan, dikatakan di Zainokanai, Tuhan adalah roh. Nah, mungkin ada yang bertanya, jadi Yesus gimana Pak Pendeta? Dia punya fisik kok, gitu kan. Jadi Bapak Haganupan ketika kami belajar teologi, ternyata bicara dengan hal fisik dan juga metafisik itu terbukti ketika Yesus tiba-tiba hadir ketika murid-muridnya berada di dalam satu ruangan yang tertutup dan terkunci. Bagaimana dia bisa hadir di sana? Kalau misalnya dia memang terbatas dengan fisik. Kan gitu. Jadi kita harus memahami bahwasanya Tuhan itu di dalam sosok fisik itu, dalam tubuh manusia Yesus itu tidak terbatas juga. Gitu. Walaupun dia ketika kita katakan 100% manusia, dia merasakan sakit, dia merasakan kelaparan, dia merasakan haus dan sebagainya. Tapi harus kita pahami bahwasanya ada hal yang tidak terbatas di dalam diri Yesus. Di Kejadian 1 dikatakan roh Allah melayang-layang. Jadi sebenarnya bahwasanya Allah itu adalah sesuatu yang metafisis yang sebenarnya tidak berupa fisik. Nah, tapi itu nanti bisa diskusi yang lebih panjang lagi. Nah, kalau kita berbicara tentang merdeka dari roh Allah yang memerdekakan kita dari belenggu dosa, yang pertama adalah upah dosa adalah maut. Itu sudah sering sekali kita bahas dari Roma 6 ayat 23. Karena penderitaan dari dosa ini Bapak Haganupan ada setelah afterlife-nya. Jadi misalnya kita berdosa dan kemudian kita tidak bertobat dan kita mati, kalau Alkitab kita mengatakan maka kita akan ke neraka, kan begitu ya. Walaupun tidak ada yang belum ada yang pernah sampai ke neraka, tapi itulah iman percaya kita berdasarkan sola scriptura, bahasa neraka itu ada. Tapi kalau penderitaan di dunia ini kan, kalau menurut saya kan setelah kita mati kan selesai ya. Jadi nggak ada dalam prinsip kita itu ada roh yang gentayangan ataupun ada roh penasaran, kan begitu. Nah, jadi auhinan penelitianku i Gunung Merapi, jadi pemahaman di Halak Merapi ai kejawen ai, ketika orang meninggal ada tahapan-tahapannya menurut mereka. Jadi tahapan yang pertama adalah roh-roh yang penasaran yang belum selesai tugasnya di dunia ataupun masih ada hal yang belum terselesaikan. Jadi itulah yang dianggap mereka nanti masuk siaran mahalak kan, bukan siaran apa ya di TV ya, tapi kerasukan gitu baru dikasih tahu adung pena lapis sonon, adung pena lapis sonon. Dan kemudian ada di tahapan kedua bahwasanya roh itu masih dalam proses waiting list kayak gitu. Dan kemudian di tahapan ketiga akhirnya sampailah dia ke nirwana. Kalau di orang Kristen nggak dong sonai. Karena itu. Nah, jadi kalau berbicara tentang pasal dosa karena penderitaan kita di dunia ini ketika kita sudah mati, sudah selesai. Sakit HAM, meninggal, sudah selesai penderitaannya HAM. Secara fisik. Jadi 2 hari yang lalu ya, Bang Pendeta ya, jadi Hanami IGD RSPAD, gitu ya. Jadi mendoakan inang orang tuanya Bapak Bismarck, kan gitu. Jadi ketika berdoa, kami berdoanya tetap mengatakan jadilah kehendak-Mu Tuhan, bahwasanya inang ini adalah hak milik Tuhan, dan kemudian kalau berdasarkan keluarga katanya mereka udah nggak sanggup lagi melihat penderitaan anak itu karena udah memunggap marsapelang boybe, kan gitu kan udah pakai bantuan oksigen dan lain sebagainya. Nah kalau kita pikir-pikir ternyata kehidupan kita ini ya sebatas itu saja. Setelah kita mati udah selesai. Tapi kalau berbicara roh, kita tahu bahasanya pneuma ini kan gitu ya. Pneuma yang dalam diri kita itu kan kembali kepada Tuhan. Nah, nanti diskusinya akan melebar lagi kalau kita bicara tentang bagaimana Henok, bagaimana Nabi Elia ya, ketika fisik mereka sampai ke surga sana. Nah, tapi itu nanti akan menjadi diskusi yang alot lagi. Dan kemudian merdeka dari dosa ini adalah bisa kita terjemahkan dengan hal rasa bersalah yang merasa saya sebagai manusia berdosa tidak pantas menghadap Tuhan. Tapi batu pemahalak yang merasa percaya diri, yang merasa kayaknya dia yang paling pantas di hadapan Tuhan. Dia yang paling pantas, yang paling layak daripada orang lain. Dan bahkan hinan hundulan ilang iluluan, manihun iluluan yang hundul. Ya, borudo iya, tapi manihun iluluan hundul. Kira-kira begitu contohnya ya. Nah, terkadang ada juga orang-orang yang merasa minder ini, tapi mindernya ini sebenarnya mau menunjukkan kemegahan dirinya. Kan dumah gati watona. Ada orang yang menunjukkan kerendahan hatinya supaya diangkat-angkat. Alang boya ubah. Tapi ternyata dia expert dalam hal itu. Yang kalau saya kasih contoh, boy doham mengiringi musik ibadah ta, lang boy bah anggunot balok namanya kanai boy mau ini kan. Itu kan termasuk salah satu hal yang mau merendahkan diri tapi ujung-ujungnya sebenarnya mau mengangkat dirinya. Nah,
Bapak Haganupan dalam hal dimerdekakan dari dosa, semua kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Ataupun mungkin ada dari kita yang bolak-balik kembali kepada dosa itu. Dan menurut saya akhirnya kita kita nggak merasa kayaknya belum pantas di hadapan Tuhan, dan ketika kita mati masuk neraka lagu ini. Tapi di sisi lain ada juga orang yang terlalu pede, bahasanya masuk mati piau kali masuk surga dia tongau. Hanya percaya do bani Kristus. Nah, Bapak Haganupan ternyata kalau berbicara tentang relasi kita kepada Tuhan, ya relasi kita kepada Tuhan terkait dalam hal dimerdekakan oleh Roh Allah itu, kalau dikatakan beberapa penafsir, kalau misalnya kita sudah merasa merdeka dan dimerdekakan oleh Roh Allah, kita nggak ada rasa takut lagi terhadap kematian. Contohnya Paulus, ya Filipi 1:21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan itu juga yang dipakai Ahok waktu itu ya. Bahasanya mati pun aku ijoli halak atau pesona, saya akan tetap menjaga yang percaya saya. Nah, kita yang di sini bagaimana? Kalau ditanya-tanya kita, mabiar depi kita mati? Pasti jawabannya begini, ya Pak Pendeta, engko jual masuk normal doi biar mati, kan gitu. Tapi Alkitab kita mengatakan katanya ketika Roh Allah memerdekakan dan kita mengaku kita adalah orang yang merdeka di dalam Tuhan, bukan berarti kita suka-suka kita sama Tuhan ataupun membuat merasa kayak yang paling tahu rencana Tuhan, bukan seperti itu. Tapi kalau kita dimerdekakan dari belenggu dosa itu, kita nggak takut lagi mati. Karena apa? Karena seperti tadi, ketika kita mati kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Roh kita akan kembali kepada Tuhan, tubuh kita akan kembali kepada debu tanah. Nah, Deposia Bapak Haganupan, bagaimana pengakuan kita dan bagaimana sudah sampai di tahap manakah pengakuan kita ataupun kesadaran diri kita bahwa saya ini adalah orang yang merdeka di dalam Tuhan. Pak Pendeta merdeka peniku, tapi non mak marutol do terus kan gitu. Merdeka peniku Pak Pendeta, tapi naima songona nena desa goluhku. Merdeka peniku Pak Pendeta, tapi aima sipata hol sohan do di bagas goluh kan gitu. Karena tidak ada manusia yang enggak mengeluh dalam hidup ini. Bayak pe mengeluh do ya. Lagi bilang mengeluh hal yang bayakon nih karena faktor-faktor lain. Nah, jadi Bapak Haganupan, anggo mengida topik tabani penorong on, mari kita fokuskan ternyata Roh Allah yang di dalam diri kita itu berusaha untuk terus memerdekakan kita. Kan begitu. Ya, kalau misalnya di negara kita kan dikatakan kemerdekaan itu terus diperjuangkan kan begitu. Walaupun kita tidak dijajah, kita harus terus memperjuangkan kemerdekaan kita. Karena kalau nggak diperjuangkan, kita akan kembali lagi kepada belenggu tadi. Kita akan dijajah dosa itu lagi. Akan dijajah oleh rasa bersalah, dijajah oleh pengalaman-pengalaman di masa lalu yang buat kita akhirnya minder, akhirnya terlang-langi mah kita untuk menjadi pribadi yang lebih baru lagi di dalam Tuhan. Nah, sendor mau Haganupan hubata Bapak nadungi pambulang on. Ternyata merdeka di dalam Tuhan itu memiliki makna yang sangat luar biasa. Memiliki makna yang lebih dalam lagi, lebih deep lagi tentang bagaimana ini bicara tentang identitas ataupun legal standingnya kita sebagai orang yang mengaku diri kita orang yang percaya kepada Kristus. Begitu. Anggo kita mengaku-ngaku tumang do tiap hari Minggu langai. Manion tadi ada domba ni pambahenta parlahuta yang mungkin sering sekali dikotbahkan oleh pendeta-pendeta bani persahapta, itu pun harus terlihat kan gitu. Bagaimana kita memaknai kehidupan, bagaimana kita mengambil keputusan, dari situ pun akan terlihat. Jadi jangan terlalu cepat-cepat kita mengaku anggo apa pendeta, anggo bibelindo ya, duma huafali ganupanin gitu kan. Anggo Pak Pendeta anggo bicara tafsir ya duma hubo to haganupanin. Tapi dalam prakteknya, dalam realitasnya, dalam kehidupan ini Bapak Haganupan, ada banyak hal yang akan terus diperbaharui. Makanya tidak akan selesai kita belajar tentang firman Tuhan karena kehidupan kita ini pun akan terus berubah-ubah terus kan begitu. Bahwasanya akan ada banyak hal yang akan kita temui di depan, makanya saya selalu suka sekali istilah Mazmur itu dikatakan sebagai songs of all season. Artinya lagu dari segala musim, segala kondisi dan segala situasi. Ya, bagaimana diri kita? Nah, mungkin Aima sebagai penghantar, jadi ini muatan teologisnya sangat dalam sekali Bapak Haganupan, karena ini berbicara tentang ketika di mana ada Roh Tuhan ada, di situ ada kemerdekaan, tapi bagaimana kita mengimplementasikan ini dan memahami ini dalam kehidupan kita, dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Aima sebagai penghantar, alani widano kana dong catatan ni zon PA, ase ondos ma Bapak Haganupan. Ada langsung moderator tetap Bapak Ketua. Ya, tapadung sukun-sukun atau padung tambahan pemasukan pengeluaran.
Alani doma ipadas Bapak Pendeta ta khotbah batta bani udarion halani on pe ado. Jadi hubatta tene yang godong sukun-sukun tentang khotbah batta bahas bornginon. Behanai mah mungkin 2 sesi pertama. Semua mungkin napar lobe mungkin bebas dot nai sukun itu nih, tapi mungkin tentang khotbah bani bornginon mah mungkin na lebih fokusnya. Beranami waktu isina sesi pertama 2 halak. Boy, do mau kesaksian, tepat dong, memberi kesaksian kan? Kesaksian pe mungkin boy. Dong mungkin Pak Hutapea mungkin. Ya betul, betul. Pernyataan ya, statement ya. Ya. Yohanes. Jalan kebenaran dan hidup. Dibebaskan dari perbudakan itu mereka sudah keluar, tapi mereka masih mau lagi balik, kan enggak kan? Di daerah katanya. Jadi analogi seperti kita enggak kita selalu dosa itu terus mau diampuni. Itu ibadah minggu selesai, hapus dosa, begitu keluar, kok ada lagi nih, yang ada yang apa? Mengajari kita hidup dalam kebenaran itu. Sebenarnya begitulah gitu. Nah, mungkin saya membukanya begitu bahwa apa benar memang kalau memang kita memegang kebenaran itu kebenaran itu akan memerdekakan merdeka lah. Sebetulnya kalau kebenaran intinya itu kebenaran ini. Yang tadi saya juga ingin mungkin nambah satu lagi. Sebenarnya kalau menurut kita yang mengambil kehidupan kita ini sekarang mengambil ini siapa sih? Kalau dibandingkan di Yohanes 8:4 sepertinya yang mengambil iblis. Tapi ada orang bilang yang mengambil langit itu Tuhan, Pak. Setahu saya Tuhan itu
kasih gitu kan. Kecuali kalau hukuman Tuhan, menghukum Tuhan itu, ya hukum Sodom dan Gomora habiskannya itu hukuman. Tuhan tidak pernah mengambil nyawa. Mungkin saya mengangkat ini untuk memperluas saya, maksud nanti mungkin teman-teman bisa mengangkat siapa sih yang ambil nyawa kita ini? Nah, kan kita nggak tahu, pengakuan itu kita salahkan. Nah ini kan begitu ya kan? Karena terjadi sama bapak kita kan bukan iblis lah bapak berdosa ya. Kira-kira itu dulu, nanti ada ditambahin teman-teman supaya lebih kaya lagi. Oke, tadi terima kasih Bani Abang mantan Permamer. Nah, yang pertama mungkin saya langsung sekaligus mungkin salak nari sesi pertama. Tak dong salak nari. Ulang dong mungkin langsung mah apa pendeta? Iya, menarik. Jadi mau pakai contoh orang Israel ya. Ternyata orang Israel itu pernah berada di posisi yang ketika mereka dijajah, itulah tempat ternyamannya dibandingkan tidak dijajah. Nah, ini kan menarik. Atau jangan-jangan kita juga kalau kita buat sinkronisasi dengan hidup kita sekarang ini, kadang-kadang kita merasa kayaknya udah nyaman aja dengan semua yang sudah kita lakukan gitu. Ya, kalau orang-orang muda sekarang ada istilah dosa kesayangan gitu, kayak dulu pernah kita bahas ya Pak Ketua tentang yang main kartu yang harus sampai menghabiskan uang dan sebagainya gitu kan. Nah, atau jangan-jangan kita sudah nyaman dengan kondisi itu. Bahkan bangsa Israel itu dikatakan, udahlah ngapain ini capek-capek, makannya cuma mana itu makannya itu terus tiap pagi kan gitu. Dulu mungkin kita lihat ya ketika mereka makan mana itu hari pertama mereka semangat makannya. Anggo tiap hari mah 3 kali sehari dah kamu. Anggo dari bina terus tiap hari mah pagi siang sore sambil beli pangan kamu. Iya, bosan, bois duit, bois dayo kan itu. Nah jadi ada momen di mana mereka merasa kayaknya nggak betul ini kan gitu. Nah, saya mau biar mencoba. Jadi berbicara tentang hal kemerdekaan di dalam roh Allah itu dengan yang kita dimerdekakan dari belenggu dosa. Ya ketika Yesus mati di kayu salib katanya sudah dilepaskan semua dari belenggu dosa, tapi kita yang sering kembali lagi. Begitu. Nah, contohnya tadi mungkin kalau ditanya siapa yang mencabut nyawa, kalau mencabut nyawa ya ini lah ya kalau di agama sana malaikat Jibril ya, malaikat Jibril kalau mereka ya. Tapi kalau kita kan roh kita kembali kepada Tuhan. Nah, nanti pertanyaannya akan melebar. Jadi Pak Pendeta kalau orang yang membunuh dan dibunuh, kalau orang yang membunuh dirinya sendiri, gitu kan? Apakah dia sendiri yang mencabut nyawa itu? Gitu. Tapi nanti diskusinya agak panjang ya tentang itu ya. Nah, bisa besok. Tapi memang yang kita percayai kan, tapi itu pertanyaan yang menarik karena walaupun kita nggak bisa membuat yang mengambil nyawanya siapa? Tuhan. Terkesan kayak kejam sekali Tuhannya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalimatnya dengan bahwasanya ketika ada orang yang mati dengan berbagai bentuk pun mati, rohnya akan kembali kepada yang memberikan roh tadi, pneuma tadi. Siapa yang memiliki roh itu? Nah, baru nanti pertanyaannya adalah begini. Oh, berarti Pak Pendeta ketika penghakiman yang dihakimi rohnya dong, kan gitu ya? Karena fisik kita nggak ikut ke sana. Gitu. Nah itu diskusinya panjang lagi. Tapi itu perlu kita pikir-pikiri Bapak Haganupan. Jadi dalam hal belajar tentang firman Tuhan ini pun memang kita harus terus naikkan levelnya kan begitu. Bahwasanya ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita jelaskan, yang tidak bisa kita pahami. Contohnya kayak lagunya Ahmad Dhani dan Agnes Monica itu ya. Jika surga dan neraka tak pernah ada. Kalau misalnya surga dan neraka tak pernah ada, apakah orang Kristen masih tetap berbuat baik? Nah, itu pertanyaannya. Karena setiap kali orang berbuat baik pasti iming-imingnya supaya masuk surga kayak gitu. Tapi kalau kita orang Kristen, misalnya kita pun tadi nggak menjelaskan tentang surga dan neraka, tapi kita kan ketika sudah merasakan kebaikan Tuhan, kita pasti akan terus berbuat baik kan begitu. Nah, jadi Nini Hurko memang Bapak Haganupan hal-hal yang seperti ini tadi perlu kita pahami dan kita telusuri lebih dalam lagi gitu kan. Kalau berbicara tentang kebenaran kan falsafahnya orang Simalungun kan habonaron dubuna. Kebenaran adalah pangkal dari segala sesuatunya. Kalau di budaya kita mungkin kebenaran itu berdasarkan tradisi, adat itu. Itulah yang paling benar. Tapi kalau di orang Kristen misalnya kita inkulturasikan falsafah habonaron dubuna itu, kebenaran adalah pangkal itu, kebenaran itu adalah seperti kata Panggi tadi, adalah firman itu tadi. Dan kemudian bagaimana sejauh manakah
kebenaran itu ataupun firman itu akhirnya menjadi hal yang membawa kita ke dalam lindungan Tuhan ataupun masuk ke dalam yang kita pahami sebagai misalnya masuk surga dan berada di sebelah kanan Allah Bapa, kan begitu. Nah, yang sering terjadi sekali begini, ini kan firman Tuhan. Jadi banyak orang-orang Kristen sekarang ini yang menganggap bahwasanya firman Tuhan ini kekuatannya adalah di firman-Nya itu. Ini pakai-pakai dah. Jadi jangan nanti saya mengatakan, Pak Pendeta mengatakan Bibelnya ini salah gitu kan. Kekuatannya bukan di firman-Nya ini, tapi bagaimana kita percaya firman ini menjadi kekuatan bagi kita, di situ poinnya. Makanya kita orang Kristen ketika ini dibuat jadi bungkus ikan asin atau bungkus gula pun nggak masalah sama kita. Ya kan, ketika dibuat jadi dibakar orang Alkitab, Bibel kita dan lain sebagainya, nggak jadi masalah sama kita, karena bukan di sininya yang jadi masalah. Yang menjadi poin pentingnya adalah bagaimana kita mempercayai firman ini. Mungkin Holia dong Nasyam kalau sempat menonton film The Book of Eli. Jadi ini cerita tentang dunia ini sudah hancur, sudah habis, dan benar-benar sedang berjuang bertahan hidup dan tidak ada lagi Alkitab. Tapi si Eli ini yang dia adalah berlatar belakang dari masyarakat biasa, dia menghafal Alkitab dari awal sampai akhir. Dan kalimat dia mengatakan bukan hafalan itu yang penting, tapi bagaimana kita percaya terhadap firman Tuhan yang kita baca. Misalnya kayak tadi, kan banyak sekali orang ketika meninggal nanti kita ya, misalnya kita mati di sini ya, mati kita dan kemudian ayat kesayangan nih, nah hinolongan nih on, aima Filipi sada ayat 2 sada, gitu kan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Padahal selama hidupnya pun nggak pernah dia melihat kematian itu sebagai keuntungan, kan gitu. Marujung kalau mau orang tua nih, misalnya orang tua nih situ habis makai 86 ya bang, 86 84, kan nggak ada yang mengatakan, untung mah bah, nggak ada yang mengatakan seperti itu. Kalau seorang filsuf mengatakan Bapak Ganupan, ketika seseorang lahir dia sudah cukup tua untuk meninggal. Wah ini lagi kan gitu, kan luar biasa. Jadi kalau bicara tentang firman tadi ya, kita kembali kepada firman. Firman ini bisa menjadi motivasi hidup, tapi percayakah kita terhadap firman itu? Kalau nggak percaya itu hanya seperti kayak quote-quote-nya Mario Teguh aja itu. Kan gitu. Mario Teguh kan gitu ya, begini, tapi kehidupannya nggak menjalankan apa yang dikatakan dia. Ketika tersibak semua kasus-kasusnya, udah turun, nggak ada lagi yang percaya sama Mario Teguh. Kan gitu. Nah, Bapak Haganupan, Nini Hurku, ya kita harus terus belajar ya, bahwasanya memang gak ada kita yang sempurna, gak ada yang mungkin kita yang bisa sampai kepada 100% dalam hal hidup merdeka di dalam roh Allah itu dan kemudian lepas dari belenggu dosa. Karena kita semua ini adalah orang berdosa yang tidak pernah luput dari dosa. Bahkan ketika kita berpikir satu hari ini gak ada aku berbuat dosa, belum tentu juga kan gitu. Bahkan firman Tuhan mengatakan ketika kamu tahu berbuat baik tapi kamu tidak melakukannya, di situ kamu sudah salah kan gitu. Ataupun kayak misalnya ada salah satu tokoh yang saya suka, saya lupa namanya, dia mengatakan ketika kamu berbuat kesalahan dan tidak memperbaikinya, di situ kamu sudah melakukan kesalahan yang kedua, kan gitu ya. Jadi apalagi kita orang berdosa ini kan, ya sama seperti kata Panggi tadi, orang Kristen itu karena Tuhan itu terlalu baik ya kadang jadi manja. Yo hari Minggu, wow, penyembahan kan gitu kan, baru worship lah segala macam, ibadah 3 kali sehari gitu kan, galangannya pun besar-besar dibuatnya, berdoa syafaat, ada puasa Senin Kamis gitu kan. Tapi kemudian dalam hal praktek kehidupannya dia gampang mengeluh, tidak peduli terhadap orang lain, atau mungkin bahkan sama pembantunya pun dia dimaki-maki dia pembantunya gitu kan, ataupun tidak menghargai profesi orang lain, marah-marah sama orang lain, berarti kan itu omong kosong aja, kan begitu. Nah jadi roh Allah yang memerdekakan kita itu, menurut saya kita semua ini punya Roh Kudus itu ya, punya roh Allah itu, tapi terkadang kita yang nggak mau mendengarkan. Ya tadi kita bahas tentang ya kasusnya, ya udah berapa kali ya, kadang-kadang bosan juga membawa khotbah, tapi menurut saya memang menarik sekali karena sangat relevan sekali tentang kasusnya Sambu itu kan gitu ya. Ya saya katakan ketika udah ditembak si Eliezer masih belum mati, datang lagi si Sambu ini, ditembaknya lagi sampai memastikan untuk mati kan gitu kan. Terus kita bilang, di mana roh? Kenapa roh Tuhan gak menggerakkan dia? Karena dia sudah tertutupi oleh semua emosi, semua amarah dan temperamentalnya dia, kan begitu.
Contoh-contoh kasusnya pun banyak. Musa pun emosian kan gitu. Ada banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab juga yang emosian. Dan kita juga harus melihat bahwa saya adalah pribadi yang lemah juga, dan saya butuh Tuhan untuk memperbaiki kelemahan saya ini. Ketika saya percaya bahwa saya sudah dimerdekakan oleh Roh Allah dan merdeka dari belenggu dosa, saya harus terus dekat dengan Allah supaya saya tidak kembali lagi kepada keterpenjaraan dosa itu. Sama seperti begini, saya selalu katakan, ketika orang tidak berdoa sehari, berarti dia tidak membutuhkan Tuhan dalam satu hari itu. Karena doa itu adalah bentuk kebergantungan, bukan untuk hal meminta-minta sama Tuhan, bukan menuntut sama Tuhan, ataupun memohon kepada Tuhan, bukan sekedar itu. Tapi itu tanggung jawab, kebergantungan kita. Jika kita satu hari ini tidak ada berdoa kepada Tuhan, itu menunjukkan Tuhan, saya nggak butuh Tuhan hari ini. Jadi mandingon ipa somal-somal hita do Bapak Haganupan. Jadi roh yang ada di dalam diri kita ini tonduina pasing nai bagas uhur taon memang harus dilatih. Yang ambilan mingguna salpu kan itu kan harus betul-betul dilatih supaya kita bisa mempertahankan itu dan juga sanggup menjadi pribadi yang mengaku akulah saksi Kristus. Walaupun pada prakteknya nggak semua orang menjalankan kesaksiannya sebagai saksi Kristus. Karena itu kita pengen karena itu mah lah kehidupan kita yang dalam setiap kehidupan sehari-hari kita menunjukkan kita saksi Kristus, gitu kan? Ada mama yang naik sepeda motor, sennya ke kanan, beloknya ke kiri, dianya lurus, wah emosi kita kan gitu. Ini nari nongol kan gitu kan? Nah itu pun termasuk hal-hal yang sederhana menurut saya, yang sangat simpel untuk memahami. Ternyata kita harus perlu melatih diri kita kan gitu. Kemerdekaan kita dari belenggu dosa itu, kalau dikatakan di Roma 6 ayat 23 itu, dan juga tadi Yohanes 8 ayat 32 itu, bahwasanya memang harus benar-benar kita hidup di dalam kebenaran itu. Dan harus paham apa itu kebenaran yang berdasarkan Alkitab kita. Nah itu dia. Kalau misalnya merasa benar saja, kita kayak Chandrawati lah, Nasyam, yang merasa benar, ya, pokoknya ininya yang aku tahu, ini yang benar menurut aku nih kan. Karena nggak ada bukti valid, akhirnya apa mau dikata, nah, gitu. Ya, Aiman Idusku untuk sesi pertama. Coba Benham kata Pak Dongpe. Oke, sesi pertama selesai. Mungkin tak kadang saya buka sesi kedua. Atak dong hubata nasi ol manukunuse diberi nami waktu untuk sesi kedua. Dong be. Bekam. Bekam tulang. Bekam. Habis merdeka, kemerdekaan itu adalah sukun-sukunan sadar. Yang kedua kan, nah ada asal boleh dapat kita tunduyan, roh tunduyan nafas bukan kita. Saya roh tunduyan nafas ini, isi boleh sebab kan aku, ini sukun nabi. Seorang tunduyan nafas ini. Itu ada dari atau ada cara hasil dari rumah seorang tentunya pastinya pengalahkan termasuk lain kita sehari-hari kalau sering masuk atau tentunya pastinya memang kembali mengenai kata emosi dengan kontra itu biasa motor emosi. Lalu ternyata di jantung bola, kan emosi. Kan dapat kita dari marsoa, dari nendung napasnya. Ambil dari konyolan, dia tahu marsoa itu nendung napasnya. Marsoa itu nendung dipakai. Maksud ko na pemahaman kasi boy kembali kita dalam pergaulan sehari-hari. Nah, dengan dibagas hati-hati tahu tak kenal.
Dua itu sebagai sehari kita merasa apa yang ada emosi. Tapi awal dari segala emosi, lepas ke sini bersama istilahnya. Karena itu, tapi ada emosi, karena saya menghindari. Itu tugas gereja, tapi das itu bermain emosi, mana harusnya contoh. Tapi kan memang dong masuk pada kondisi nafasnya. Ini satu. Yang kedua, kemarin masalah kedua kematian. Mulai dari hari pemilihan Zado kondisi hari belum mati. Makanya kan seperti anak-anak apalagi kan lembaga agama tadi kan sampai itu mengenai hati kehidupan sekali ini tapi malam agama itu sifat itu pada itu nanti singgung betul betul dunia masuk itu lembaga agama karena itu aja ya tapi mati tapi biar hal jadi betul lagi emang mengikutkan ini seorang bertundui air sehingga kodan semuanya pendidikan itu kodan atau pasti sebelum kita berjalan itu masalah tapi kembali pada menjana sebuah pemerintahan, menjana setengah pemerintahan. Kalau bahasa itu dia bilang, tapi pelaksanaan itu betul. Sebelum banyak aku bisa buat, kan belum ada aku ini. Tapi masih sopan sebenarnya, kalau kan otomatis masih sebenarnya. Saya sedang juga bisa. Dengan maaf kita tapi kan itu. Kan itu masih tahu. Aku pun juga apalagi kita kembali ke seiman. Nah, bagaimana? Sesuatu semua. Merencana sih sadar mengatakan kedua, tapi kok bisa sampai pelaksanaannya itu baik? Jadi dari mana suku nami hasil kita turbina pasnya dan Oke, terima kasih. Tak profes naik. Tapi mungkin tahu dong, kenapa dua mungkin amat ya, pendeta. Sudah cukup lebih. Jadi memang Pak Pendeta Anggau Rima naik itu kan menyangkut masalah kehidupan merdeka dari dosa, terus ada juga tentang kematian. Ada lagi kita buat tadi contohnya semacam Yosua tadi kan akan memanggilkan Dabiru juga tentang kematian si Yosua. Ada juga tadi memang ngobrol-ngobrolan kadang di luar gitu, kematian Yosua ini kan seolah-olah kadang ya karena ada ini kan cara Tuhan untuk membongkar sesuatu yang besar gitu di negara ini. Ada juga yang membuat seperti itu kan pernyataannya atau argumennya kan. Jadi memang kalau saya berpikir kadang apakah memang takdir itu ada gitu loh. Saya kaitkan dengan kata takdir gitu. Jadi kan kadang memang orang segala sesuatu yang terjadi pada seseorang itu, contohnya ada kecelakaan atau ada yang gitu lah. Ya, jadi kadang kita kan mengatakan gini, nah seperti itulah takdir dia dikasih oleh Tuhan, nah kira-kira gitu kan. Kita kan sering mendengar kata-kata seperti itu. Jadi memang dari segi Alkitab atau dari Tuhan itu, adakah sih sebenarnya takdir itu seperti itu gitu? Memang itulah takdir yang diberikan oleh Tuhan kepada si Yosua, apakah itu takdirnya?
yang diberikan gitu. Aku memang kadang agak juga apa ini, agak kurang memahami hal seperti itu gitu. Jadi kadang ada juga yang tabrakan di jalan gitu ya kan, terus ya langsung meninggal segala macam, mengerikan gitu kan. Nah itu datang dari dia. Nah kira-kira gitu kan kita harus sering mendengar kata-kata seperti itu Pak Pendeta. Jadi mungkin itu yang kita tanyakan, apakah memang takdir itu ada setiap orang itu. Nah, mungkin itu aja Pak Pendeta. Jadi langsung Pak. Iya, jadi mulai bani Bapak moderator kenai. Jadi nama katahon inilah jalan Tuhan kan gitu kan. Berarti butuhan ya merimbang Tuhan karena itu. Jadi itu kan seperti sebuah kesimpulan pribadi kita dan mindset kita bahwasanya inilah jalan Tuhan kan gitu. Tapi kan nggak tahu kita itu jalan Tuhan atau bukan kan gitu kan. Tapi yang bisa kita pahami kan itu jadi kayak sebuah premis-premis yang kita susun dan akhirnya kita membuat kesimpulan sono maraai kan gitu. Sama kayak kasusnya ketika ada orang mengatakan ya memang Yesus harus mati, kalau Yesus nggak mati kita nggak akan diselamatkan. Dan konsep penghapusan dosa itu atau penebusan dosa itu yang berdasarkan ketika ada pengorbanan kan begitu. Nah tapi yang menjadi permasalahan ataupun polemiknya adalah ketika kita membuat kesimpulan itu tadi dan kemudian takdir. Kalau misalnya takdir kan di orang Kristen kan sebenarnya nggak ada takdir kan gitu ya, kok di pemaham pengajaran kita. Tapi yang sering kita tanyakan adalah misalnya bencana alam. Bencana alam ini kan nggak salah siapa-siapa. Contohnya kayak misalnya ada gempa bumi, ada tsunami, itu kan nggak buatan manusia kan gitu ya. Tapi ini diskusinya panjang ini ya. Nah, dan orang yang mati itu pun yang meninggal itu adalah nggak orang berdosa semua. Misalnya bukan orang yang jahat, pasti ada orang-orang yang taat agama, ada orang-orang yang benar-benar memberikan diri kepada Tuhan. Tapi ketika bencana alam kan itu meninggal juga, nggak pandang bulu kan gitu. Nah, dan kemudian kita kan terbatas pengetahuan kita tentang what next to them kan gitu. Apa yang terjadi kepada mereka-mereka ini yang ketika mati ditabrak dan kemudian mati kena runtuhan ini dan segala sesuatunya itu, dan kemudian kita memahami, bagaimana Tuhan ini kah? Atau memang takdirnya begitu? Atau memang suratan Tuhan begitu? Kan gitu. Jadi sama kayak misalnya orang membunuh diri yang seharusnya bisa dia nggak mati kan, tapi kan itu kayak jadi hak prerogatifnya dia dengan diri sendiri. Tapi bicara tentang rohnya dia tadi kan seperti yang dikatakan Bapak Sinaga tadi, hujama tunduinya holi kan gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita hidup, ketika semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, siapa yang membuat dia hidup? Dari mana dia bisa hidup? Nah, semuanya dari Tuhan. Tapi dalam perjalanannya ada orang-orang yang tadi mengatakan tidak percaya kepada Tuhannya, tidak peduli atau merasa agnostik ataupun ateis, merasa dirinya adalah penganut agama ini. Tapi kan ketika dia memulai hidupnya, dia lahir dari kandungan ibunya, kan itu kan atas seizin Tuhan, kan begitu. Tapi kemudian selanjutnya kan Tuhan kita tahu bahwasanya Tuhan memberikan hak kepada kita untuk menentukan bagaimana langkah kita. Ya, mungkin kalau bicara Adam dan Hawa kan kita tahu, ya Tuhan harusnya kasih tahu lah ngapain Tuhan mencobai mereka, ya kan? Tapi akhirnya Adam dan Hawa memutuskan untuk diam, untuk mersidalihan dan kemudian melakukan pelanggaran, kan gitu. Tapi itu panjang lagi nanti. Tapi ketika dikatakan tadi, menurut saya yang perlu saya tekankan adalah haganupan hitanau persahubani Kristus Yesus yang sudah memahami bahwasanya dalam perjanjian baru dan mengalami kedatangan Roh Kudus itu, semua orang percaya itu punya Roh Kudus Bapak Nadong Bani Uhur nih kan gitu. Tapi kenapa bisa terjadi? Ini kan pertanyaannya berat juga ya. Kenapa bisa begitu? Sama kayak contohnya misalnya kayak yang di daerah Bogor atau di Jawa Barat yang pendeta yang menganiaya atau yang memperkosa atau tindakan asusila ya kepada warga sampai berapa puluh orang kan gitu. Atau kayak misalnya kasus yang pendeta yang membunuh perempuan itu yang dia bawa troli di lift, masih senyum dia, ketawa-ketawa dia, dan dia pendeta kan gitu. Walaupun yang heboh sebenarnya dibahas orang, ini bimbingannya Gilbert, lumayan dong gitu kan. Tapi kita nggak perlu sampai ke sana, karena itu nggak berbicara tentang hal esensinya dia sebagai seorang pendeta. Tapi kan itu pendeta. Kita berkaitan kepada pertanyaannya Bapak Sinaga tadi, kenapa bisa? Kenapa bisa? Ini kan udah di luar batas dari sebenarnya Tuhan berusaha untuk, kan dikatakan dari kitab kita, Tuhan tidak menginginkan kematian umatnya, tapi kembalinya mereka. Tapi kalau misalnya mereka benar-benar menghujat Roh Kudus, lah dikatakan, dan kemudian tidak percaya kepada Tuhan, ya bagaimana? Kan begitu. Tapi roh mereka itu akan kembali kepada siapa yang memberikan rohnya.
Nah, ini kembali lagi kita kepada hal yang metafisik ya, kepada hal yang metafisik. Nah, jadi ini hurku memang Bapak Haganupan on masodap ni merajar hatani Tuhan on, karena dalam hal tadi bicara tentang roh, tadi bicara tentang hal kebenaran tadi, bagaimana si apa istilah pencabut nyawa tadi, itu kan butuh hal yang sangat concern terhadap hal itu. Tapi ini menurutku analogi yang paling pantas ya Bapak Sinaga bicara tentang kenapa ada ketika misalnya ada tondina pasing bagas urtai, tapi kenapa ada orang yang akhirnya melakukan hal seperti itu. Prinsipnya begini, kita ini kan Tuhan itu kita anggap sebagai sinalsal, terang, sumber terang. Apakah kita manusia yang berdosa ini bisa menghasilkan terang? Kalau menghasilkan, kita nggak bisa menghasilkan terang. Tapi apakah kita bisa menjadi terang? Bisa, karena itulah tugas kita menjadi garam dan terang. Caranya apa? Dengan dekat kepada sumber terang. Semakin jauh kita dari sumber terang itu, ya kita tahu ya, jangkauannya dan juga jaraknya, tidak pernah dekat dengan Tuhan dan sebagainya gitu kan. Kalau misalnya Ham Sambo kemarin waktu pertemuan Bapak juga di sini, dia adalah aktivis Kristen sebenarnya kan gitu. Berarti dia semakin jauh. Kenapa bisa terjadi? Ya berarti karena dia semakin jauh dari sumber terang itu. Kenapa tondina pasing bagus lang boy marsora be halani doma tertutup terhadap tadi. Temperamental, emosi dan kemudian amarah kan begitu. Golap. Saya punya seorang teman waktu SMP itu di Siantar, dia orang Perumnas, anggap Indonesia Perumnas. Marga Simanjuntak. Jadi karena ada perselisihan antara SMP 1, kami SMP 1 Siantar dulu dengan SMP 8 waktu itu atau SMP 3 saya lupa, akhirnya berantem sampai di pajak ors ditusuk dia 3 kali pakai obeng. Enggak meninggal. Ditangkaplah si pelakunya, ditelusuri, ditangkap kan gitu kan. Dia masih di rumah sakit, sudah kelar dari masa sekaratnya. Dan cukup omongan dari dia aja akhirnya membebaskan si kawan itu. Memaafkan dia, kan gitu. Enggak semua orang bisa seperti itu. Sama kayak kasusnya di Jalan Mansur, gereja Katolik, yang kemarin itu yang ada anak muda yang mau menikam ya, mau membunuh pastor kan. Dan kemudian pastor mengatakan, aku memaafkan dia. Kayak gitu. Kalau kita, ya kan, orang ngomong aja hal yang buruk tentang kita, wah, hati kan kapan kau ya, ku tandai kau ya gitu kan. Kapan kau nggak pulang malam kan gitu. Nah itu menunjukkan ternyata ya ada orang yang berhasil dengan berdamai dengan dirinya sendiri, tidak menuntut pembalasan terhadap apa yang dia terima kan begitu. Itulah yang dimaui oleh firman Tuhan hari ini kan begitu. Kalau memang benar seksi Bapak Pamulang mengaku bahwasanya Roh Allah lah yang memerdekakan kita, Haganupan on hombani belenggu dosa. Ya, Roh Allah itu juga yang kita harapkan untuk menuntun kita supaya tetap berjalan di dalam kemerdekaan itu. Enggak hanya sekali seperti kata Panggi Imen tadi, enggak sekali aja. Bahasa terus-menerus harus kita latih, kan gitu. Kalau hanya sekali aja gereja dan kemudian begini dalam realita kehidupan tidak berlaku, ya mentah begitu saja. Nah, dan kemudian menurut saya dalam hal kenyataan-kenyataan dalam kehidupan ini kan kayak misalnya dulu ya, contohnya begini, ketika tsunami di Aceh 2004, banyak orang Kristen yang mengatakan, "Aimada, fanatik di GC dia, pamati Tuhan kan, aima, rencana Tuhan." Nah, sama kayak tadi kan, ini rencana Tuhan supaya mereka tahu, jangan mereka menghalang-halangi berdirinya gereja di Aceh sana, begitu kan. Masuk 2008 atau 2006, Nias. Orang Kristen semua di sana kan gitu kan. Pasti ada juga orang-orang di luar agama yang mengatakan, "Ayo ada gitu. Memang harus udah minoritas memang harus dihabiskan mereka itu kan gitu." Nah, jadi kehidupan kita ini pun bicara tentang hikmat. Nah, itu masuk lagi dengan ambilan kita minggu yang lalu tentang hikmat juga. Bagaimana saya akhirnya bisa tetap tadi berada dekat dengan terang tadi supaya saya menjadi terang juga. Kan gitu. Ya, yang menjadi sumber terang itu ya hanya Tuhan saja. Ketika saya tetap dekat dengan sumber terang itu, maka saya akan bisa memberikan terang kepada orang lain. Nah, aima tugas tak, Bapak Haganupan, ya, si horzahonon mai, langsi parayakon, ya, sama-sama lipas ingat kita, si horzahonon mai, dan kita harus melatih diri terus, ya, dengan tupuan-tupuan seperti ini, dengan diskusi-diskusi yang menurut saya
yang berisi gitu kan, yang benar-benar membantu kita semakin percaya bahwasannya Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan menurut saya itu yang membuat kita akan menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Amin. Martonggo kita. Bapa nami na surga, bani panorongon Tuhan, maka Tuhan terima kasih Tuhan nami hubamu. Lambin ibu Tuhan nami, lambin isadari hanami. Ternyata otik dope na ipahami hanami na ibu Tuhan nami pasal Rusiamu itu ngatongah ni dunia on. Itu ngatongah ni pergeluhan nami sigana pari. Bapa nami na surga malah suhur nami. Bani panorongon merlajar hanami pasal hatamu. Janaboy homahan nami mengidah peristiwa bani panorang Paulus memberikan surat ke bani Huria Korin. Kontekstual DPI Tuhan, relevan DPI Tuhan bani kondisi na bani panorangon. Bahasa haganupan hanami aima pribadi na doma imerdekahon ibagas roh Allah. Doma merdeka bani belum kudosa. Tapi tandai hamdu hanami Tuhan. Ibu to hamdu hanami das subani uhur nami natang si bagasan. Sonaha hanami ibagas kulu nami si genep ari. Sonaha nami gati marulak-ulak makorjakon panlanggaran. Marulak-ulak makorjakon dosa. Na mambain lungun uhurmu Tuhan. Tapi lang marnalo jaham Tuhan. Ipasingat hamdo tetap hanami maritew ni tondu mina pasingin. Na marian ibagas uhur nami. Ipasingat hamdo hanami maritew ni keluarga. Maritew ni realita-realita na dong ibagas kulukon. Aiman na tongon mambain hanami lebih dewasa lagi. Lambin toras ni hanami maraporsen hubamu. Halani tongon Tuhan anggo mengandalkan guguh nami sendiri. Lang sanggup hanami mangida ahana masa itu ngatongan di dunia on. Tapi maritehon ni holongmu, maritehon ni kuasamu, maritehon ni hikmat humbamu Tuhan. Boy hanami bertahan, boy hanami homa tetap kebesaksimu itu ngatongan di dunia on. On matonggo na yung Bapa, on subamu mahanami, ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus hanami martong gugubamu. Amin. Untuk menguatkan firman Tuhan, ternyata ada izalo kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 sampai 2. Pasonang hita
pasada hita hur te bagas tonggo hita. Ham nai bata Bapa namar habang saya negeri atas, segala puji hormat sembah nami huamu. Ale Tuhan perlobi terima kasih kon hanami alani dom madas hatamu di tengah-tengah nami nama katahon ase bui hanami tetap merdeka, hanami pemeningun orot do bagas hatamu ase bui hanami tetap terkendali bagas rambu-rambu kehidupan nami sehari-hari. Ale Tuhan mersangap memahami wahu. Ale Tuhan bagas rangkaian ibadah nami panorangon ibadah sanami pangarapan nami bagas sadari hur aima barina terganggu kesehatan ni atau bagas hagalaken yakula asoman nami atau orang tua nami aima inang Febranita Boru Purba, Nyonya Rolindo Saragi, Bapak Argemson Saragi, Bapak Henry Purba, Inang Sarlina Boru Purba, Nyonya Simarmata, Sonai Homa Bapak Situ Oksen Saragi, orang tua di Bapak Rolindo, Sonai Homa Bapak Nando Purba, pasca operasi, Sonai Homa Bapak Situa Kriston Abdi Damani pasca operasi. Ale Tuhan, saya marpasu-pasu mahamba ni haganupan tambar na konsumsi ni na hinoholongan namion. Ase marhite na berkatiham haganupan upaya pertambaran ni asoman namion atau orang tua namion pos dohur nami berion mudo kesehatan janah na terbaik bani sedia. Ale Tuhan sonai homa keluarga na mendampingi bereham homa kesehatan, bereham kesabaran, pokon tetap sedia semangat menghadapi haganupan na masa mendampingi asoman keluarga ni na berjuang untuk melawan na urik ni. Tolong maham Tuhan. Itonggon homa hanami, itonggon hanami homa haganupan Bapa Kuria di KPS Pamulang. Ase ganupan Bapa na adong di Huriaon. Di bagas panramotionmu ditambah kon ham homa gogo, bereham homa hikmat, papon bijak, alani Bapa sebagai imam di keluarga nami masing-masing. Bahkan bila menemukan suatu kesulitan, baik pergumulan, ase bereham homa pemikiran, apestaron, kesabaran bijak, ase buai mengatasi bila ada masalah agar boleh mendapat solusi hal ini tetap namar tengayor ni ubamu ale Tuhan. Pasubasuham homa ganup jama-jamani atap porzani hanami papaon ase buai menjadi berkat di tengah-tengah ni keluarga dan nami marsada-sada. Tolongmu tong harapan pengarapan nami Tuhan. Sonai ma ale Tuhan itonggon hanami ay mani umbah nami danak nami bani angkatan muda Huriaon ataupun Nama Poso. Sonai bagas pasu-pasu muhaganupan baik pendidikan das subani jenjang setara perguruan tinggi. Hama nama nambah kecerdasan nih anak-anak namion oleh Tuhan. Asibuy sedia mampu berinteraksi bani zaman ni sedia bani zaman na reformasion. Tetap bahat zaman ni sedia bahat perubahan-perubahan. Boy sedia tetap menjadi berkat untuk masa depan ni sedia. Alani ibagas gok holong papon pasu-pasumu oleh Tuhan. Ale Tuhan sonai homa bani pesta Bapa tanggal 6 November 2022. Mar pangarapan hanami huamu oleh Tuhan. Asibuy biar jore mardalan at saraon. Hama na malengkapi sonai homa peralatan baik petugas-petugas ni ibagas panramuiton mo ganupan Tuhan ase buay mardalan acara ay bagas na torsa dan haburan mo tarmulia bani haganupan acara ay
Terima kasih puji-pujian sembah na oleh Tuhan. Itonggon hanami dohoma le Tuhan secara khusus rumah ibadahon di KPS Pamulangon. Ase tetapi bagas perlindungan mu tong-tong. Ase buoi huriaon tetap roh hujon maribadah memuji pasangap konkuran mu na pasing na le Tuhan. Nai homa berupa dokumen nai perluhon untuk rumah ibadahon. Ase hamma na mangurupi ase buoi berhasil. Olong maham le Tuhan. So nai homa itong kon hanami bangsa pokon negara nami yelek kon hanami bang mulai Tuhan si bani ganup pemimpin na adongi negara nami on jadi hon ham sedia menjadi pemimpinnya bijak melalui pimpinan na terendah dan subani pemimpinan na tertinggi sebagai presiden ase ibagas golpa-golpamu sedia ase tetap sedia mabiar hubamu ase boy yahap hanami sejahtera kasih buyap kanami damai yapo kanami homa kenyamanan pakon malas ni uhur halani bagas kendalimu haganupan ale Tuhan on ma pengharapan nami dan apos dohur nami berkenan ham memberkati tonggo nami on pada sanami marhitai Yesus Kristus anak pinaholonganmu indo Tuhan harohan haguluan nami amin. Sambil kita patuku galangan, mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 ayat 1 sampai 2. Ondoskon hitama galangan ta hubanen nai bata partonggo mahita. Ham Tuhan nai bata parholongate anjaha paridop ni uhur bagal. Puji-pujian apa terima kasih ma sumbah konon nami hubamu. Halani doma ondos hatamu benami. Sai pargugui hamma hanami mandalankon in bani goluh nami segenup ari. Sai pasu-pasu hamma haganup juak-juakmu. Nagabe parhitianmu pada skon hatamu hubani haganup jolma. Jalo anjaha pas-pasu hamma galangan nasi nembah konon nami on. Lahu manupaki horja ikuriamu. Aselamin rarat hatamuin. Paingat hamma homa hanami. Pasal tanggung jawab nami. Itonga-tonga ni kuriamu. Sonai homa keluarga. Pakon masyarakat pe. Ibagas goran anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma galangan pakon tonggo namion.
Amen. Riap mai tamat tonggo marite tonggo ne ajar koni Tuhan Yesus hubata. Hamba panami ne nagoriatas sai na papasing ma goranmu, sai Roma harajaunmu, sai saud ma harusuni uhurmu inagori tongaon songon na inagoriatas. Bere hama banami sadarion haguluhan ari-ari, sasap hama dosa nami songon panasap nami, bani dosa niya soman namar dosa depat kanami. Ulang hanami buboy ham huparlajoan, palua hama hanami humbani pangago, ay ham nusimada harajaun, pakan haguguhon, apa sangapun sadokani dokani. Amin. Bapa hinolongan ni Tuhan, jalo hama pas-pasum bani Tuhan ne bata. Hidup ni uhur ni Tuhan ta Yesus Kristus, pakon holong niati ni ne bata Bapa. Apa parsauran itu dinapasing ma, nama kasomani na siyam haganupan. Amin. Ya, terpuji ma Tuhan. Terima kasih bani pandita nami. Nadop pada skon 9 di tengah-tengah ta. Janah terima kasih hubani kita haganupan Bapa. Naroh bani panorangon. Halane demah jam siah lobih ase adong tokinari acara bebas paimaai adong tene piga-piga na perlu si sahab kononta aima mengenai menyongsong minggu pesta seksi bapak bani tanggal onomon na perlu be ini nur nami biasani anggo bani partongguan minggu na roh anggo songon seksi inang na bulan Maret hambani seksi inang na mangidangi ibani partongguan sunai do homani ibani ibadah minggu ni tentu nahan siam pengurus sektor dong dusunai ranggini nasiam atau nah umbani nasiam di jadwal iya jadi halani meningun masuk ke bani warta jemaat Nur nami boima itu tuh kita burginon bahwa nami ngedangi ibani pertongguan minggu naroh aima humbani seksi bapak baik pe humbani sektor sada sunai humbani sektor 2 jadi istirah kuna nami ubani siam pengurus sektor isema kira-kira anggo boy namin non majelis ma anggo dong nasirsir hasomanta janah sunai do humani ibani ibadah minggu aima pesta seksi bapa tanggal 6 November atau padong humbata naroh naizon halani biasani haganup na mangidangi aima non majelis malah anggo adong humbani kita bapa na ra merambilan iutamahon na non majelis atau padong nah jadi nukin na non majelis ay Bapak Monang
Atik, ngulang atik CST tamalobe. Nah Bapak. Oh, CST senior. Ayong kado hanami Zoom pakon ni kebetulan pengurus resort seksi Bapak. Sebetulnya ong kado marsukun hanami ubani Bapak Presesta. Ay maningun Bapak do non majelis do na marambilan ainin nami. Ay pandi tapi boy do dah, yang penting dalahin ini do. Ulang kawani mapesta seksi Bapak ben siya minang ni kan. Ay do tong. Jadi lang pigay zon na roh majelis ay lang ay do se ibek namin igareja tene. Ati Bapak Bob Morgan. Ay wakil kita tahu tapi ada luar biasa dok teologian yun. Nah waket. Oh sambil kita ngobrol udah bisa dibagi snacknya. Jadi setabi mah hubungan siam tene orang tua nami ya imana boy i pasir hanami BPH bodarion malas mahurta. Halani butuhkan nami mamangan behun rumah ang palawi makan besar nih nami ada sih kan nami snack. Ya.